Hai guys, terima kasih sudah klik video ini and welcome to my channel. Oke, jadi di sini kan aku punya prosesor yang sebelumnya sudah aku review, prosesor Ryzen 3 2200G yang sebelumnya itu sudah aku tes gaming tanpa VGA card ya. Nah, karena di sini aku punya VGA card GTX 1660 Super yang biasa aku pakai di PC utamaku, jadi aku kepikiran gimana kalau Ryzen 3 2200G ini kita combo sama GTX 1660 Super buat jadi gambaran. Siapa tahu kan nanti ada yang mau rakit PC dengan spek gabungan antara GTX 1660 Super sama Ryzen 3 2200G gitu kan, buat gambaran aja gitu ya. Jadi aku mau tes beberapa game aja gimana sih performanya kalau Ryzen 3 2200G kita gabungin sama GTX 1660 Super. Dan untuk komponen yang aku pakai ini ya, untuk prosesor pakai Ryzen 3 2200G, itu kalian bisa lihat di sono, lihat enggak? Set. Nah, tuh 2200G. Kemudian untuk RAM di sini aku pakai 16 GB ya, DDR4 2x8 ya. Dengan speed itu 3200 mAh. Kemudian untuk VGA card GTX 1660 Super. Kemudian untuk motherboardnya aku pakai motherboard jadul ya, yaitu A320M dari ASRock yang HDV ya. Jadi masih pakai motherboard A320. Dan gimana performa gamingnya? Yuk langsung aja kita mulai. Oke ya, di sini pertama aku tes main GTA 5 yang roleplay ya. Seperti ini. Untuk settingan grafis di sini aku setting di nih 1080p resolusinya ya, 1080p. Kemudian untuk grafiknya aku kasih normal semua ya, seperti ini. Dan hasilnya seperti ini guys, tuh. Jadi penggunaan CPU-nya itu ada di 100% ya. Jadi Ryzen 3 2200G itu mentok di 100%. Sedangkan untuk VGA card-nya GTX 1660 Super itu ada di 30-an% doang guys. 20-30%. Ini enteng sekali nih. Ini kondisi lagi sepi sih ya, nggak ada orang sama sekali di sini. Ini di server plus 62 ya, GTA 5 roleplay server plus 62, sepi. Dan untuk FPS-nya itu dapat di 60-an FPS guys, 60, kadang 70 FPS, kadang 50-an, ini kadang drop sampai 30-an FPS. Itu pun jarang sih. Dan kalau dimainin ini lancar sih guys. Lancar jaya. Suhu CPU-nya ada di 69 derajat ya, kadang 70. Sedangkan VGA card-nya ada di 40-an derajat, 45. Jadi game ini sangat amat enteng buat GTX 1660 Super, tapi cukup berat untuk Ryzen 3 2200G. Nah sekarang coba nih aku mau naikin grafiknya. Jadi ini kan grafik normal nih, mau tak naikkan jadi very high. Wah. Nah kalau grafiknya aku setting di very high, masih 1080p, hasilnya tuh seperti ini guys, tuh. FPS-nya nggak jauh beda sama tadi ya, waktu normal ya. Dia ada di 40, 50, 60, 70. Begitu terus naik turun. Tuh, seperti itu. Untuk penggunaan CPU-nya masih mentok di 100 ya. Ini kita paksa Ryzen 3 2200G-nya. Suhunya 72%, naik suhunya ya. Terus untuk mungkin karena aku pakai CPU cooler yang murah, jadinya suhu CPU-nya bisa sampai segitu. Kalau kalian pakai CPU cooler yang bagus, suhunya aku yakin bisa lebih rendah dan performanya juga bakal lebih bagus. Untuk penggunaan GTX 1660 Super-nya ada di 30-40%-an ya. Suhunya juga ada di 50 derajat normal. Kemudian untuk FPS-nya yaitu dapat di 50-an FPS, kadang 48 sampai 57 FPS, kadang sih sampai 60 juga.
Dan ini lumayan enak masih, tapi ini kondisi sepi ya, mana nggak ada orang nih. Kalau rame kan kita bisa lihat kondisi pas rame kayak apa. Dan kadang juga dia FPS-nya turun, ngedrop ya kadang ya. Kalau terlalu cepat kadang ngedrop ya. Tapi ini lancar sih, enak buat main GTA 5 roleplay, sudah sangat enak kalau pakai Ryzen 3 2200G disandingin dengan GTX 1660 Super. Kita coba game lain. Oke, lanjut. Di sini aku mau coba benchmark di Black Myth Wukong ya. Di sini bukan gamenya tapi aplikasi benchmarknya doang. Di grafik di sini aku coba kasih grafik high. Di resolusi 1080p ya. 1080p. Mari kita tes benchmark. Dan untuk hasilnya seperti ini. Di resolusi 1080p grafik high, dia untuk penggunaan CPU-nya di Ryzen 3 2200G-nya itu ada di 70-80%-an. Untuk suhunya ada di 60 derajat. Wattnya ada di 16 watt ya, 16 wattan. Kemudian untuk penggunaan VGA card-nya GTX 1660 Super itu ada di 80%-an ya, kurang lebih aja sama penggunaan prosesornya ya. Terus untuk suhunya ada di 65 derajat Celcius, untuk wattnya ada di 100 watt ya, penggunaannya ada di 100 watt. Jadi kalau prosesor sama VGA card digabung paling ada di 120-an watt ya, sekitar segitulah. Dan kalau diperhatikan ini antara VGA card dan prosesornya itu lumayan seimbang ya. Jadi VGA card nggak kerja terlalu keras dan prosesornya Ryzen 3 2200G-nya itu juga nggak kerja terlalu keras kayak di GTA 5 tadi yang sampai 100%. Di sini seimbang. Jadi Ryzen 3 2200G-nya lumayan seimbang dengan GTX 1660 Super kalau dipakai buat main Black Myth Wukong ya. Ini buat benchmark sih, nggak tahu kalau buat main ya. Aku nggak ada gamenya soalnya. Tapi harusnya bisa jadi gambaran sih. Gimana kalau misalkan buat main Black Myth Wukong, FPS-nya juga ada di 50-an FPS ya, 57, kadang 60 FPS ya. Ini di resolusi 1080p di grafik high. Didapatkan hasil yang seperti ini. Kalau hasilnya seperti ini sih menurut aku lancar banget ini dipakai buat main Black Myth Wukong. Dan hasilnya seperti ini guys. Tara. Nah, dapat 59 FPS sih guys. Ini sih udah lancar sih kalau aku ya. Kalau aku ya maksimal FPS ada di 67 dan FPS paling rendah 53 FPS. Nah, sekarang aku mau coba buat turunin grafiknya. Tadi kan ke high ya. Kita coba turunin paling rendah. Siapa tahu ada yang nggak masalah kalau misalkan main di resolusi atau di grafik rendah, yang penting lancar gitu kan. Untuk grafiknya di sini aku kasih misalkan jadi low. Nah. Terus kita coba benchmark lagi. Masih di resolusi 1080p. Nah, seperti ini untuk FPS-nya sampai 100 FPS guys. Wih, mantap nih guys. Lancar banget ini pasti. Penggunaan Ryzen 3 2200G-nya atau CPU-nya ada di 80%-an dan GTX 1660 Super ada di 80%-an. Dia seimbang. Jadi ini bisa kita bilang nggak bottleneck ya di game Black Myth Wukong. Tapi tadi di game GTA 5 dia lumayan timpang, tapi nggak jauh-jauh amat. Walaupun gitu tetap lancar. Lanjut kita ke game lain yang ada di sini aja ya. Jadi kalau kalian request game ini bang, game itu bang, nantilah di video lain. Dan karena tadi dites di GTA 5 lancar, yang roleplay, kemudian di Black Myth Wukong lancar, udah pasti untuk game-game kayak Genshin Impact, Valorant, karena itu game ringan itu pasti lancar sih sudah ya, sudah pasti lancar.
Jadi nggak perlu aku tes lagi sih. Lanjut di sini aku tes di game Forza 4 ya. Forza 5-nya belum punya karena masih mahal. Jadi Forza 4 aja. Kita tes benchmark di Forza 4. Untuk sini settingan grafiknya aku setting di ultra ya, paling tinggi. Kemudian resolusi 1080p. Baru kita coba benchmark. Oke, jadi kalau dipakai buat main Forza 4 di grafik ultra ya, paling tinggi, dan di resolusi 1080p, penggunaan prosesor Ryzen 3 2200G-nya itu ada di 100% guys, mentok 100%. Suhunya itu ada di 67 derajat. Kemudian untuk penggunaan VGA card-nya itu ada di 80-90% juga. Ya, nggak terlalu jauh, nggak terlalu timpang banget. Dan suhu VGA card itu ada di 63 derajat Celcius. Dan FPS yang didapat itu ada di 70-80-an FPS. Kadang sampai 90 FPS. Ini lancar banget sih buat main game Forza 4 di resolusi 1080p grafik ultra ya, paling tinggi. Ganas. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. Tuh, dapat FPS di 89 FPS ya stabilnya. Dan ini lancar banget sih ya. Ini kalau diturunin grafiknya sudah pasti bakal dapat 100-an sih ya. Jadi udah nggak usah diturunin lagi. Kita lanjut game lain, game apa ya? Gameku nggak banyak sih guys. Oke, berikutnya kita coba tes buat main EAFC 24 ya, karena EAFC 25-nya aku belum punya, jadi 24 aja. Main bola ini ya. Visualnya seperti ini, settingan grafiknya. Aku nggak tahu nih setting grafiknya di mana sih, adanya cuma di display doang. Resolusi 1080p. Frame rate-nya kita kasih no limit aja. Tapi nggak tahu kenapa MAC Afterburner aku nggak bisa kebaca di sini ya. Nggak muncul nih. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita pakai buat main aja. Gimana rasanya. Walaupun FPS-nya nggak bisa dilihat sih. Tapi nggak apa-apa lah. Kita coba aja. Di sini aku pakai main game season ya. Main online. Jadi melawan orang beneran. Karena kalau main EAFC 24 ini nggak seru kalau cuma main sendiri lawan komputer. Lebih seru main online lawan orang. Oke, kalau dia masuk seperti ini, grafiknya cukup tajam ya. Tuh, dan kita mulai. Seperti ini guys, lancar guys, sangat lancar. Ini nggak tahu sih FPS-nya berapa, tapi intinya dia lancar gitu aja deh. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear. Oke, pas replay seperti ini, nggak nge-lag sama sekali, lancar, grafik tajam, aman ya kalau dipakai buat main EAFC 24. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Oke, jadi seperti itu untuk hasil pengetesan. Kalau kita combo, kita satuin antara Ryzen 3 2200G dengan GTX 1660 Super yang aku punya ya. Dan gambarnya seperti itu. Buat main game AAA ini sudah sangat enak. Apalagi buat main game ringan ya. Ini sudah sangat enak, udah mantep. Jadi kalau kalian rakit paling prosesornya harganya 500 ribuan. Kemudian untuk VGA card-nya harganya paling 1,5 juta mungkin dapat untuk yang bekas. Ya, kalau yang barunya mungkin masih 2 jutaan. Kurang lebih itu aja gambarannya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau rakit PC dengan spek yang kurang lebih seperti ini. Oke, sampai jumpa di videoku yang lainnya. Semoga bermanfaat.